Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maskana. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam setiap chapter atau bab di mata kuliah Second Language Acquisition yang diampu oleh MEM Mutmainah MPD. Baiklah, mari kita mulai dengan chapter yang pertama, yaitu tentang Key Issues in SLA. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu SLA. SLA atau Second Language Acquisition merupakan proses pemahaman bahasa selain bahasa pertama. Key issues yaitu isu-isu yang ada dalam pembelajaran SLA yang menjadi permasalahan atau perdebatan sehingga perlu dikaji dan diteliti. Terdapat tiga isu atau tiga ranah dalam proses pembelajaran SLA. Yang pertama yaitu cognitive domain yang menyangkut akal atau theoretical, di mana learner atau pembelajar itu mempelajari melalui universal learning principle, yaitu prinsip pembelajaran yang menyeluruh atau yang umum, universal. Kemudian pemahaman bahasa pertama itu juga mempengaruhi second language acquisition, yaitu umur dan kognitif. Kemudian variabel atau cara-cara dalam mempelajari second language acquisition. Kemudian ranah yang kedua yaitu ranah linguistik atau ranah bahasa. Dalam ranah bahasa itu menyangkut dalam contrastive analysis atau interference, gangguan-gangguan yang terdapat dalam proses pembelajaran SLA. Kemudian ada juga error analysis yang terdapat dalam interlanguage. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan berbicara atau communicative competence. Lalu ranah yang ketiga yaitu affective domain. Apa sih affective itu? Affective merupakan perasaan, ranah perasaan. Nah, dalam belajar pun juga menyangkut perasaan. Yang pertama yaitu intrinsic side yang menyangkut faktor-faktor afektif. Kemudian extrinsic side yaitu yang menyangkut sociocultural variable, jadi variabel yang kebudayaan sosial. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menjadi kerangka dalam penyelidikan SLA menurut Rod Ellis pada tahun 1989. Terdapat 5 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor situasi atau situational factor, di mana faktor ini berperan atau berpengaruh pada keaslian dari linguistic input dan strategi yang digunakan oleh si pembelajar berdasarkan situasi di mana proses pembelajaran second language itu terjadi. Kemudian linguistic input merupakan target pembelajaran oleh si pembelajar melalui media-media atau sumber belajar yang digunakan oleh si pembelajar. Lalu learner differences yaitu perbedaan-perbedaan antara pembelajar. Jelas hal ini berpengaruh, yaitu umur mempengaruhi proses pembelajaran second language. Kemudian bakat yang dimiliki, kecerdasan, motivasi dan kebutuhan dalam mempelajari second language, kepribadian, serta cara-cara kognitif. Nah, selanjutnya yaitu learner processes. Nah, proses dalam pembelajaran oleh si pembelajar juga mempengaruhi dalam penguasaan second language atau pemahaman second language. Proses ini sendiri ada 3, yaitu strategi-strategi pembelajaran, kemudian hasil dari strategi pembelajaran, dan bagaimana cara penyampaian dari hasil proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah linguistic output. Linguistic output itu sendiri merupakan hasil akhir di mana apabila terjadi kesalahan yang dibuat oleh si pembelajar melalui proses-proses pembelajaran dan strategi pembelajaran yang digunakan. Sebenarnya hal ini kembali lagi kepada si pembelajar itu sendiri.
bagaimana penguasaan second language-nya itu dimulai dari diri si pembelajar itu sendiri. Sedangkan input dan output yang didapatkan kembali ke proses pembelajaran tersebut. Sekarang kita akan masuk kepada subbab yang kedua atau chapter 2, yaitu tentang the role of the first language, yaitu peranan dari bahasa pertama dalam proses pembelajaran atau pemahaman dari second language, yaitu bahasa selain bahasa pertama. Apa sih peran dari bahasa pertama itu sendiri, dan bagaimana bahasa pertama itu dapat mempengaruhi proses pemahaman second language? Nah, pengaruh bahasa pertama itu dapat kita lihat dalam teori-teori belajar berikut ini. Yang pertama yaitu behaviors learning theory atau teori pembelajaran yang berdasarkan perilaku. Maksudnya di sini perilaku si pembelajar dalam proses penerimaan atau pemahaman second language tersebut. Nah, selanjutnya yaitu habits atau kebiasaan. Nah, kebiasaan ini didapatkan melalui stimulus atau rangsangan. Kemudian rangsangan itu tadi mendapatkan respon. Nah, setelah respon tersebut barulah kita dapat melihat hasil atau habit kebiasaan yang ditimbulkan dari rangsangan dan respon yang telah diberikan. Hal ini berdasarkan pada teori Eskini yang melakukan uji coba pada tikus putih. Nah, selanjutnya yaitu errors atau kesalahan. Nah, kesalahan ini terjadi karena tidak adanya pembelajaran antara perbedaan bahasa pertama dan bahasa asing atau bahasa selain bahasa pertama. Nah, contohnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, misalnya susunan kata adjective beautiful and then beautiful girl. Nah, dalam bahasa Inggris kan susunannya itu adjektif diletakkan di sebelum noun. Sedangkan dalam bahasa Indonesia gadis cantik. Nah, apabila tidak ada pembelajaran, si pembelajar itu akan terus melakukan kesalahan dengan mengikuti bahasa pertamanya. Jadi girl beautiful seperti itu. Nah, kemudian ada namanya teori contrastive analysis. Teori contrastive analysis ini menyatakan bahwa pemahaman second language itu terjadi oleh adanya transfer dari bahasa pertama. Adapun dampak negatif dan dampak positif dari contrastive analysis ini, dampak positifnya ialah membuat lebih mudah. Kemudian dampak negatifnya itu adalah error-error yang terjadi karena perbedaan ataupun persamaan antara aspek kebahasaan, misalnya sintaks, morfem, dan grammar. Nah, dalam teori contrastive analysis ini kesalahan-kesalahannya itu telah diprediksi. Selanjutnya kita lanjutkan dengan psychological of constructive analysis. Ada dua hipotesis, ada hipotesis lemah dan hipotesis kuat. Oh ya, contrastive analysis ini tadi mendapatkan beberapa krisis atau kritik. Nah, oleh karena itu adanya dua hipotesis ini, yaitu hipotesis yang pertama weak hypothesis, artinya ini terjadi ketika strong hypothesis tidak bisa menyelesaikan penyebab dari kesalahan yang bisa saja diprediksi. Weak hypothesis ini hanya untuk mendiagnosa. Contrastive analysis yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan. Sedangkan strong hypothesis atau hipotesis yang bersifat lebih kuat, yang lebih didukung saat ini membuktikan bahwa L1 itu bukan
memungkinkan atau menyebabkan kesalahan-kesalahan atau grammatical error. Nah, ini digunakan untuk memprediksi error-error yang kemungkinan terjadi. Kemudian linguistic aspect of contrastive analysis itu merupakan perbandingan dari dua bahasa yang bisa saja membawa beberapa model dari tata bahasa yang berbeda. Contohnya kategori yang bisa ditemukan dalam semua bahasa asli atau natural language. Nah, yang selanjutnya yaitu reappraisal atau penilaian kembali. Meskipun tadi contrastive analysis itu terdapat kritik yang belum terselesaikan, ada pula penilaian kembali yang dilakukan terhadap contrastive analysis, yaitu peranan L1 dalam SLA. Terdapat dua bentuk, yaitu natural language atau bahasa asli yang ditransfer kemudian dikaji ulang, dan yang kedua yaitu kontribusi yang dibuat oleh L1 atau bahasa pertama. Selanjutnya yang terakhir yaitu language transfer examine atau pengkajian ulang dari pentransferan bahasa melalui bahasa pertama ke bahasa yang dipelajari atau bahasa asing. Ada tiga perkembangan penting dari teori atau hypothesis contrastive analysis. Yang pertama, kemungkinan adanya kesusahan untuk diprediksi error-error tersebut. Yang kedua yaitu bukti-bukti bahwa adanya bakal untuk gangguan-gangguan yang mungkin saja ketika adanya kesamaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua, daripada ketika adanya perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian yang terakhir itu ketika adanya multifaktor phenomenon yang mengganggu ketika salah satu dari faktor-faktor itu berinteraksi menjadi kompleks antara faktor satu dan faktor yang lain. Nah, sekarang kita sudah sampai ke chapter yang ketiga, yaitu tentang interlanguage and the natural root of development. Apa sih interlanguage? Apa sih natural root? Dan bagaimana perkembangannya? Interlanguage ini merupakan internal atau internal dari antarbahasa tersebut, yang merupakan rejection atau penolakan terhadap teori contrastive analysis. Oke. Nah, tujuan dari interlanguage ini sendiri yaitu untuk examine atau menyatakan bahwa second language atau bahasa kedua atau pembelajar second language itu menguasai pengetahuan bahasa keduanya itu dalam fixed order, dalam susunan yang tepat. Nah, kemudian interlanguage ini sendiri pertama kali dikenalkan oleh Schillinger pada tahun 1972. Terdapat 5 prinsip proses pengoperasian dalam interlanguage, yaitu language transfer atau pentransferan bahasa, kemudian overgeneralization of target language rules, penyeluruhan dalam target kebahasaan atau aturan dalam target kebahasaan, kemudian transfer of training, lalu strategi-strategi oleh maksud saya strategi-strategi dalam pembelajaran bahasa kedua atau L2. Kemudian strategi-strategi dalam komunikasi L2 atau bahasa kedua. Artinya ketika kita mempelajari L2 atau bahasa kedua, artinya kita sudah menciptakan L3 atau L2 dalam versi kita sendiri, yaitu jembatan dalam bentuk fixed order. Kemudian yang terakhir adalah ranah linguistik dalam interlanguage. Kalau di contrastive analysis tadi, error-error atau kesalahan-kesalahannya itu diprediksi, sedangkan dalam interlanguage error-error yang sudah ada itu dianalisis. Kemudian
adanya bukti-bukti empiris untuk hipotesis dari interlanguage tersebut. Kemudian longitudinal studies maksudnya di sini adalah adanya bukti yang menunjukkan bahwa perkembangan belajar dari L1 atau pembelajaran bahasa pertama itu termasuk dalam cara-cara mereka untuk mendapatkan atau memahami kalimat negatif dan kalimat interrogatif, walaupun dalam bahasa yang berbeda. Contohnya yaitu bahasa Jepang dan Jerman. Kemudian ada negation. Negation di sini maksudnya adalah cara atau proses dari pembelajar L2 untuk menyerap bagaimana cara membuat kalimat negatif. Contohnya dari yang paling sederhana yaitu penggunaan kata no. Kemudian dalam proses pembelajarannya itu pembelajar tersebut akan mengetahui bagaimana cara membentuk kata no menjadi not atau do plus not menjadi do not. Kemudian ada lagi jika dia dalam auxiliary, modal auxiliary maksud saya ada kata will dan bertemu not, itu juga berarti negasi. Kemudian ada lagi yaitu interrogation atau interrogatif, kalimat pertanyaan. Sama seperti negasi, ini juga menggambarkan bagaimana proses pembelajar tersebut mendapatkan atau mengetahui cara membuat kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Lalu yang terakhir adalah relative clause. Relative clause di sini maksudnya yaitu di mana seorang pembelajar atau pembelajar bahasa kedua atau bahasa asing L2 learners proses mengetahui atau mengganti objek dari kalimat itu dengan kata yang di-acquire atau kata yang dipahami pertama. Contohnya, and she said all the bad things that he do. Josh was a boy who is silly. Nah, di sini yang digantikan yaitu he. Josh was a boy who is silly. Yang digantikan adalah he. Lalu chapter 4 yaitu variability in interlanguage, variabel-variabel yang terdapat dalam interlanguage. Mari kita lihat poin-poin penting dalam chapter 4. Yang pertama adalah jenis-jenis variabel dalam interlanguage. Ada dua jenis, yaitu variabel yang sistematis dan variabel yang tidak sistematis. Bagaimana dengan variabel yang sistematis? Variabel yang sistematis itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu individual variability dan contextual variability. Di sini yang saya masukkan ke dalam bagan yaitu contextual variability. Kalau individual variability itu contohnya hasil dari pembelajaran si pembelajar L2 tersebut dan faktor-faktornya. Nah, sedangkan kontekstual contohnya itu textbook atau buku bacaan yang ada di Indonesia. Nah, ini menyangkut dalam hal linguistik dan psychological variability. Nah, lalu non-systematic variability itu maksudnya terbagi menjadi dua, ada yang free variability dan performance variability. Kalau free variability itu dia variabelnya itu bebas. Bebas itu maksudnya dia mempunyai peranan tersendiri. Sedangkan kalau performance variability itu termasuk ke dalam competence atau keahlian yang dicapai oleh si pembelajar. Selanjutnya yaitu peranan variabel dalam second language acquisition. Ada dua peran variabel dalam pemahaman bahasa kedua atau bahasa selain bahasa pertama, yaitu contextual variability dan free variability. Contextual variability maksudnya di sini yaitu sebagai cerminan dari perkembangan yang akan dipelajari atau akan diambil. Sedangkan namun contextual variability ini merupakan kehati-hatian oleh si pembelajar untuk menyebarkan atau untuk menyebarkan cara-cara belajarnya. Sedangkan kalau free variability ini dia menyajikan perkembangan si pembelajar itu untuk membuat dirinya lebih efisien. Dia ini akan mengimprove atau mengembangkan dirinya
dalam sistem yang tergantung ke dalam fungsi atau sistem yang dia ingin kuasai. Baiklah, kita akan membahas pada poin penting dalam subbab kelima, yaitu individual learner differences and SLA. Dalam chapter ini membahas tentang perbedaan-perbedaan yang dilakukan oleh pembelajar untuk mendapatkan atau menguasai second language-nya tersebut. Nah, terdapat dua faktor dalam individual learner, yaitu personal factor dan general factor. Personal factor itu artinya faktor-faktor yang ada dalam diri si pembelajar tersebut. Sedangkan general factor itu faktor-faktor umum yang dimiliki oleh setiap pembelajar. Nah, di sini faktor-faktor umum itu adalah umur. Umur merupakan faktor yang pertama. Mengapa? Sebab dalam proses pembelajaran umur juga mempengaruhi untuk penguasaan atau kemampuan dalam penyerapan L2. Misalnya saja, anak kecil yang diajari bahasa Inggris, mereka akan lebih mudah mengingat karena anak kecil itu sifatnya imitation, meniru. Nah, namun juga si pengajar atau instructionnya itu harus lebih berhati-hati karena apa yang diajar kepada anak tersebut, anak itu akan merekam dan ilmu yang dia terima itu akan memfosilisasi atau melekat dalam ingatannya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua adalah bakat. Bakat yang dimiliki oleh setiap pembelajar itu berbeda-beda. Kemudian ranah kognitif, cara-cara berpikir, lalu motivasi dalam diri pembelajar itu juga berbeda-beda tentunya. Kemudian baru kepribadian dari si pembelajar itu sendiri. Nah, ini merupakan diagram dari strategi afektif dalam competitive second language acquisition. Ada yang unsuccessful dan ada yang successful. Di mana dia unsuccessful itu apabila terdapat anxiety atau kecemasan dalam pembelajaran. Artinya anak tersebut itu tidak bisa menguasainya dengan baik. Sedangkan successful itu akan terjadi apabila dia mendapatkan positive reward dalam proses pembelajarannya itu. Oke. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.